Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mekanika teknik, yaitu fokus utamanya adalah menghitung gaya momen dan gaya geser pada struktur bangunan. Bahan ajar atau materi dapat diakses secara online melalui link berikut ini. Pada link tersebut terdapat berbagai macam materi, yaitu mekanika, utilitas bangunan, aplikasi perangkat lunak, terutamanya jurusan DPIB. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal 1. Pada gambar diketahui sebuah gelagar dijepit sempurna di A, B sama dengan ujung bebas. Bekerja beban terpusat sebesar P1 sama dengan 7 ton dan beban terpusat sebesar P2 sama dengan 6 ton. Hitunglah besar gaya momen dan gaya geser pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 5 meter. Baik, yang pertama kita menghitung reaksi gaya horizontal atau RAH, di mana RAH merupakan reaksi gaya horizontal yang timbul akibat gaya aksi horizontal pada gelagar. RAH sama dengan 0. RAH min 0 sama dengan 0. Kenapa bisa min 0? Karena pada gelagar tidak ada gaya horizontal yang bekerja, atau tidak ada aksi gaya horizontal yang bekerja pada gelagar, sehingga dapat disimpulkan RAH sama dengan 0 ton. Selanjutnya kita menghitung gaya geser atau reaksi vertikal RAV, di mana RAV timbul atau memiliki nilai akibat gaya-gaya vertikal pada gelagar, yaitu gaya P1 dan gaya P2. Jadi RAV sama dengan 0. Kenapa RAV sama dengan 0? Maksudnya adalah jika ada gaya aksi sebesar 7 ton, maka akan timbul reaksi yang sama sebesar 7 ton. Nah, ini maksudnya adalah ada aksi sebesar 7 ton dilawan dengan reaksi sebesar 7 ton. Maka nilai keseimbangannya adalah 0. Jadi RAV min P1 min P2 sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Jadi RAV min P1 sama dengan 7, min P2 sama dengan 6, sama dengan 0. RAV min 13 sama dengan 0, sehingga rumus matematikanya adalah RAV min 13 pindah ruas menjadi 13 ton. Jadi reaksi vertikal pada gelagar tersebut adalah sebesar 13 ton. Dan gaya aksinya sama dengan 7 ton ditambah 6 ton sama dengan 13 ton. Jadi gelagar tersebut dalam keadaan setimbang, yaitu aksinya 13 ton dan reaksinya sama dengan 13 ton juga. Selanjutnya menghitung besar gaya momen. MA sama dengan 0. Rumusnya MA ditambah P1 dikali A ditambah P2 dikali L sama dengan 0. Nah, kenapa P1 dikali A? Karena rumus gaya adalah rumus momen adalah gaya kali jarak. Sehingga dapat diketahui P1 merupakan gaya dan A adalah jarak. Sehingga MA ditambah P1 sama dengan 7 dan A jaraknya adalah 2. Maka 7 kali 2 ditambah P2 6 dikali L sama dengan 5 sama dengan 0. Jadi MA ditambah 14 ditambah 30 sama dengan 0. MA ditambah 44 sama dengan 0.
Sehingga diketahui rumus matematikanya MA sama dengan plus 44 pindah ruas menjadi minus 44 ton meter. Itu disebut nilai gaya momennya. Selanjutnya masuk ke latihan soal nomor 2. Pada gambar diketahui sebuah gelagar dicepit sempurna di A, B sama dengan ujung bebas, bekerja beban terpusat sebesar P1 sama dengan 7 ton, dan beban terpusat sebesar P2 sama dengan 6 ton. Hitunglah besar gaya momen dan gaya geser pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 5 meter. Nah, pada gambar diketahui gaya P1 itu memiliki sudut 60 derajat. Jadi, sebelum kita menghitung reaksi gaya horizontal, kita tentukan gaya P1 vertikal dan gaya P1 horizontalnya. Untuk gaya P1 vertikalnya dengan rumus P1 dikali sin 60 derajat. Diketahui sin 60 derajat adalah 0,866. Jadi, P1 sama dengan 7 dikali 0,866 sama dengan 6,062 ton. Jadi, gaya P1 vertikal berubah menjadi 6,062 ton. Nah, sekarang untuk gaya P1 horizontalnya, rumusnya adalah P1 dikali cos 60 derajat, di mana cos 60 derajat sama dengan 0,5. Jadi P1 horizontal sama dengan 7 dikali 0,5 sama dengan 3,5 ton. Jadi pada gelagar diketahui ada sebuah gaya horizontal, yaitu gaya P1 horizontal sebesar 3,5 ton. Sehingga untuk reaksi gaya horizontal RAH akan memiliki nilai. Nah, RAH sama dengan 0. RAH min P1 horizontal sama dengan 0. Kenapa min P1 horizontal? Karena pada gelagar terdapat gaya horizontal sebesar 3,5 ton. Jadi RAH min 3,5 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan RAH sama dengan 3,5 ton. Karena ada gaya horizontal sebesar 3,5 ton, maka akan timbul sebuah reaksi horizontal yang sama, yaitu sebesar 3,5 ton. Untuk selanjutnya, menghitung gaya geser atau reaksi vertikal RAV. Nah, diketahui P1 vertikalnya yang awalnya 7 ton, karena udah berubah menjadi gaya vertikal, maka setelah dikalikan sin 60 derajat, total P1 vertikalnya yang sekarang berubah menjadi 6,062 ton. RAV sama dengan 0. Nah, pada rumusnya juga berubah. RAV min P1 vertikal min P2 sama dengan 0. Sehingga diketahui RAV min 6,062 min 6 sama dengan 0. RAV min 12,062 sama dengan 0. Sehingga RAV sama dengan min 12,062 pindah ruas menjadi positif. RAV sama dengan 12,062 ton. Jadi reaksi yang ditimbulkan pada gelagar itu sebesar 12,062 ton. Selanjutnya menghitung besar gaya momen. MA sama dengan 0. Nah, karena gaya kali jarak, jadi P1 vertikal dikali jaraknya ke titik A, yaitu sebesar 2 ton, sebesar 2 meter, dan gaya P2 ke titik A sepanjang 5 meter. Sehingga diketahui
MA plus 6,062 dikali 2 ditambah 6 kali 5 sama dengan 0. MA ditambah 12,124 ditambah 30 sama dengan 0. MA ditambah 42,124 sama dengan 0. Sehingga gaya momen MA diketahui minus 42,124 ton meter. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya. Baik, pada materi kali ini kita sudah membahas berbagai contoh latihan soal. Saya harap latihan-latihan yang sudah saya contohkan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.